Kita lanjutkan kepada presentasi yang kelima, Ananda Akmal Mustafa dari SMIT Nur Hidayah Jawa Tengah. Kepada Ananda Akmal dipersilakan. Waktu sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan telah memberikan kita kesempatan agar bisa berkumpul dan hadir di Zoom meeting yang insya Allah berkah ini. Salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, tuntunan kita, parutan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para pengikutnya dan keluarganya hingga akhir zaman nanti. Pertama yang saya hormati, Ketua JST Pusat, Ustadz Muhammad Zahri, dan jajaran pengurus pusat, beserta jajaran pengurus daerah, dan yang saya hormati juga pembina-pembina organisasi dari SIT di seluruh Indonesia, dan tak lupa juga rekan-rekan seperjuangan, teman-teman ketua OSIS dari SMA, SMKIT seluruh Indonesia yang saya cintai karena Allah. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Akmal Mustafa, saya dari SMIT Nur Hidayah Sukoharjo, dan di sini saya akan menjelaskan tentang posisi SIT masa depan menjawab tantangan zaman. Nah, izinkan saya mengawali presentasi saya dengan dari 567 tahun yang lalu, atau 1493 Masehi. Kala itu, dunia sedang tegang. Dunia menyaksikan suatu hal yang ia kira tidak akan pernah bisa terjadi sebelumnya. Kala itu, salah satu nubuat Rasulullah SAW akhirnya terpenuhi setelah sekian ratusan tahun lamanya. Dan 567 tahun yang lalu, sejarah mencatat bahwa Konstantinopel, sebuah kota di pinggiran Selat Bosporus yang dindingnya terkenal tidak bisa ditembus, akhirnya takluk di tangan umat Islam. Dan kita mengenal sosok penakluk itu sebagai sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik pasukannya. Siapa lagi kalau bukan Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih ini dulu kecilnya dikenal sebagai seorang yang bandel, atau istilah sekarangnya itu spoiled gitu. Karena ayahnya sultan, hidupnya udah nyaman gitu. Dan akhirnya pun dia berproses dan layaknya pedang ia ditempa lewat madrasah, lewat mentornya Syekh Aqsam Sudin, hingga akhirnya menjadi sosok Muhammad Al-Fatih yang dunia kenal sebagai seorang penakluk Konstantinopel, sebagai pemimpin yang adil dan sebaik-baik pemimpin. Dan untuk mencapai titik itu, prosesnya tidak gampang, teman-teman. Ada keringat dan darah yang harus dikorbankan, dan waktu juga yang harus dikorbankan. Dan setelah penaklukan Konstantinopel, umat Islam sempat berjaya, sekitar 500 tahun lamanya. Hingga pada tahun 1923 atau 4, Khalifah Utsmani pun runtuh. Dan dengan takluknya Konstantinopel, maka hanya ada satu nubuat terakhir yang belum terpenuhi hingga sekarang, yaitu takluknya Roma di tangan umat Islam. Ini adalah sebuah visi besar umat Islam. Selain terpenuhnya nubuat Rasulullah, ini bisa menjadi titik kebangkitan umat Islam selanjutnya. Dan selama hampir 1 abad setelah keruntuhan Turki Utsmani, kita sering bertanya-tanya, sekiranya kapan momen itu akan datang? Siapa yang akan membawa kejayaan Islam kembali? Dan berkaca pada kondisi umat sekarang, kita layaknya berada di sebuah terowongan yang gelap, terowongan satu arah yang gelap, dan di ujung jalan, sekarang kita sudah melihat satu titik cahaya, suatu titik harapan. Kita mendekat, tapi kita belum tahu apakah titik cahaya itu adalah titik cahaya dari lampu yang menerangi sebagian terowongan saja, atau memang cahaya harapan dari harapan kejayaan Islam dari luar. Gitu. Jadi ini masih temu. Dan Indonesia, sebuah negara kepulauan terbesar di dunia, the third largest democracy in the world, the fourth most populous country in the world, dan pastinya sebuah negara dengan penduduk umat Islam terbaik di dunia. Dengan mencapai sekitar 87% penduduknya adalah Islam, atau sekitar 209,12 juta jiwa beragama Islam menurut Global Religious Future. Dan seharusnya dengan kondisi seperti ini, umat Islam di Indonesia dapat menjadi benchmark atau contoh untuk umat Islam lain di seluruh dunia. Jika kita lihat kondisi umat sekarang di Indonesia, maka bisa kita bilang bahwa kondisi umat Islam sekarang sedang tidak baik-baik saja. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa ketika beliau wafat,
dan kondisi umat sudah lama beliau tinggalkan, maka akan tiba masanya di mana kondisi umat ini layaknya buih-buih yang di lautan. Kita banyak, tapi kita powerless. Kita nggak punya kekuatan. Kita hanya terombang-ambing di lautan, kita hanya terbawa arus, terguling ombak dan segala macam. Dan kita juga kita tergerogoti sebuah penyakit yang namanya penyakit wahan. Takut cinta dunia dan takut mati. Nah, terdengar familiar bukan? Nah, okay. Nanti kita cerita tentang problematika umat. Sebagai seorang pemuda atau remaja muslim yang hidup di era sekarang ini, di mana dunia menjadi borderless, tanpa batas, dan informasi yang sangat luas bisa diakses dengan mudahnya, kita terkadang atau seringkali malah merasa kewalahan dengan banyak sekali informasi yang kita cerna, banyak sekali informasi yang kita terima, dan seringkali juga di antara informasi yang kita terima itu tidak sedikit yang istilahnya tidak sesuai dengan prinsip kita sebagai seorang muslim. Dan informasi-informasi itu biasanya disuarakan dengan lantang di sosial media, Instagram, Facebook, Twitter, semua ada. Mulai dari paham-paham liberal, terus LGBTQ+, itu orang-orang yang udah mulai muncul semua, dan juga prinsip-prinsip lain yang bertentangan dengan prinsip Islam. Tetapi, prinsip-prinsip seperti itu dibungkus dengan sedemikian rupa hingga mudah dicerna oleh logika-logika manusia pada umumnya, terutama logika remaja yang masih labil gitu. Dan dari potongan kondisi umat sekarang seperti itu dapat membawa dampak yang besar. Ada dua outcome dari kondisi tadi. Pertama, seorang remaja yang dia masih labil, dia masih mencari siapa dirinya, dia masih mencari jati dirinya, dan ketika melihat info-info atau pernyataan-pernyataan seperti itu, dan dengan mudahnya diterima oleh logikanya, maka dia pun mengkonsum informasi-informasi tersebut. Padahal itu bertentangan dengan tentang prinsip kita sebagai seorang muslim. Dan akhirnya dia menelan informasi tersebut demi merasa keren, demi merasa open-minded, demi merasa beda atau istilah yang sekarang itu edgy. Gitu ya. Dan di lain sisi, ada juga pemuda muslim yang seperti kita, insya Allah, yang kita berpegang teguh pada prinsip kita sebagai seorang muslim. Dan ketika kita melihat prinsip-prinsip seperti itu, atau ternyata info-info seperti itu banyak diutarakan di luar, kita pasti pertama merasa kaget dong. Ternyata begini kondisi umat sekarang. Ini yang harus kita hadapi. Kita harus berdamai bahwa kondisi umat sekarang seperti ini. Tapi di lain sisi kita juga istilahnya powerless, karena kita nggak tahu harus bagaimana. Kita nggak tahu sikap apa yang harus kita ambil. Dan karena pemahaman akan Islam kita mungkin kurang dalam untuk mengcounter atau membahas argumen yang disampaikan tadi, akhirnya kita pun hanya bisa terdiam, lihat banyak sekali pemuda-pemuda lain yang termakan oleh konsep-konsep atau prinsip-prinsip yang salah tadi karena cocok dengan logika mereka. Dan akhirnya kita hanya menjadi silent majority. Sebenarnya konsep-konsep seperti tadi itu sudah ada sejak 400 tahun lalu, sejak zaman Napoleon Bonaparte. Dan lebih akrab kita kenal sebagai Ghost Figure. Dan dengan perkembangan zaman yang ini, di mana selama 2 dekade terakhir aja perkembangan teknologi itu sangat melesat. Ingin 2008 iPhone pertama keluar, dan sekarang 2020 udah ada iPhone 12 dan teknologinya jauh sekali perbedaannya. Dan seiring dengan perkembangan teknologi, masyarakat pun berkembang dengan pesat pula, dengan cepat juga. Begitu juga persebaran informasi. Nah, karena itu, Ghost Figure pun semakin istilahnya terselubung, semakin kompleks bentuknya, dan semakin berbahaya juga, karena sulit kita detek. Nah, makanya, jika pemuda-pemuda zaman sekarang itu belum resisten dan masih termakan dengan konsep-konsep Ghost Figure yang salah ini, maka visi besar kita untuk membawa kejayaan Islam dan menaklukkan Roma di masa depan, itu mungkin hanya akan menjadi sebuah visi saja. Entah kapan akan terlaksananya, jika kondisi kita masih seperti ini terus. Dari presentasi-presentasi sebelumnya, ada highlight-highlight yang meng-highlight di bagian degradasi moral gitu. Degradasi moral pemuda karena apa-apa. Dan menurut saya the main cause of moral degradation ini nih, Ghost Figure, yang meracuni pikiran-pikiran pemuda-pemuda Islam, menyebabkan perpecahan di dalam umat, di internal umat dan lain sebagainya. Dan seharusnya kita sebagai anak-anak yang dididik dalam
pola pendidikan SIT. Kita seharusnya bisa menjadi garda terdepan. Kita seharusnya bisa resisten terhadap movement-movement salah yang sedang terjadi di luar, dan kita juga bisa membantu mencerahkan teman-teman yang istilahnya masih labil dan masih bingung untuk mengkonsumsi apakah info ini benar atau tidak. Gitu. Seharusnya kita dapat menjadi garda terdepan, kita seharusnya bisa resisten terhadap info-info tersebut, dan kita bisa take action. Oke. Nah, dan alhamdulillah teman-teman, kita bisa berkumpul orang-orang terbaik di sekolah kita masing-masing, ketua OSIS dan ketua-ketua organisasi, kita bisa berkumpul dalam suatu forum ini, Forum OSIS SIT Nasional, berkat alhamdulillah ikhtiar dari Ustadz Sadah di JSIT Pusat. Dan forum ini kita anggap kita sekarang lagi dalam kondisi perang. Dan forum ini kita jadikan sebagai HQ-nya, headquarters. Di sini harusnya kita bersiap-siap menyiapkan senjata, menyiapkan strategi. Kita juga berbicara tentang sekiranya apa yang bisa kita lakukan memerangi musuh-musuh di luar, gitu kan. Dan saya lihat ini yang kurang. Gitu. Maksudnya kita sudah sering mungkin membahas tentang problem-problem apa yang ada, tapi kita kurang memetakan solusi apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang pemuda untuk mengcounter masalah-masalah, untuk mengopres movement-movement yang ada di luar itu. Jadi problematika umat sekarang ini menurut saya hanya menjadi bahan diskusi belaka gitu. Kurang diskusi untuk memetakan bagaimana solusi yang bisa kita lakukan sebagai seorang pelajar. Nah, harapannya di FOSIT nasional ini tujuan tadi dapat tercapai. Jadi selain kita mendiskusikan tentang problematika umat yang sebenarnya jarang didiskusikan secara umum, kita juga bisa memetakan solusi apa yang kita bisa lakukan sebagai seorang pelajar atau pemuda. Gitu. Dan yang ingin saya katakan adalah harapan saya di forum ini adalah silahkan teman-teman berpendapat atau berargumen sebebas teman-teman semua. Dan ingin saya tekankan bahwa tidak ada pernyataan yang terlalu remeh untuk diutarakan, dan tidak ada pertanyaan yang terlalu tabu atau aneh untuk ditanyakan. Karena bisa jadi dari pernyataan-pernyataan yang dinilai remeh atau pertanyaan-pertanyaan yang dinilai tabu atau aneh, justru disitulah kunci yang selama ini kita cari untuk menyelesaikan problem-problem yang selama ini ada. Gitu. Itu harapan saya bagi Forum OSIS SIT Nasional ini. Oke, lanjut. 1 menit lagi. RTO dalam EVO. Nah, mungkin teman-teman bingung ya, dari tadi EVO kan forum OSIS, di mana OSISnya? Nah, ini saya ingin menawarkan sebuah inovasi. Jadi, belakangan ini ketika kita diskusikan seputar OSIS, kita kan hanya diskusikan via WA atau chat segala macam. Menurut saya itu terkesan lama dan boring. Jadi saya ingin mengkonsep sebuah pembahasan ini dengan bentuk conference. Jadi nanti bentuknya resisnya ada 5 pembicara utama gitu. Dari SIT yang dalam tanda kutip senior gitu. Udah umurnya 10 tahun ke atas. Itu jadi 5 pembicara utama. Terus nanti ilmu-ilmu atau pengalaman mereka selama 10 tahun menjalani organisasi itu bisa diturunkan ke SIT yang dalam tanda kutip masih baru, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Jadi nanti SIT yang baru tidak harus energinya tidak terbuang untuk bagaimana menjalankan organisasi di awal, tapi bagaimana kita bisa berinovasi dari pengalaman-pengalaman SIT yang udah ada sebelumnya. Dan dengan ini, saya harap ini bisa menjadi sebuah ikhtiar untuk membawa organisasi SIT di seluruh Indonesia maju bersama-sama, bersinergi bersama-sama, dan bisa berkolaborasi bersama-sama. Dan harapannya dari itu juga, kita bisa menjadi inspirasi di daerah kita masing-masing nanti. Seperti itu. Ini masih konsep awal dan masih bisa dikembangkan kemana-mana. Tapi nanti bisa juga kita studiban dengan SIT di luar negeri via konsep ini, dan kita juga bisa membahas lain-lain seputar konsen juga bisa lewat sini. Gitu. Dan terakhir, Pemuda Bersatu Indonesia Maju, Islam berjaya, kesejahteraan akan tercipta. Saya Akmal Musyafa undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Super sekali ini dari SMA IT Nur Hidayah Jawa Tengah, Akmal Musyafa. Jadi ada konsep-konsep visioner yang beliau tawarkan untuk ke depan. Nah, silakan kepada teman-teman Ketua OSIS dan juga Bapak Ibu Pembina OSIS untuk mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan. Kita akan gali lebih dalam lagi
apa yang sudah disampaikan oleh para calon finalis Ketua Forum OSIS SIT Indonesia di tahun 2020.